Saya kira salah satu kritikan dari publik tadi soal politiknya tidak ada akuntabilitas karena kurangnya check and balances. Pada soal penegakan hukum misalnya, publik masih menyaksikan ada semacam bahwa hukum bisa dikompromikan, terutama dalam kasus Jampitsus itu di mana mereka figur yang awalnya ditersangkakan kemudian diserahkan kepada lembaga dari mana figur itu muncul dan kemudian turun jadi tersangka menjadi saksi begitu. Ini semua bisa dibaca oleh publik sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah di dalam upaya aspek penegakan masyarakat. hukum Baik, di bidang Bang ekonomi Saidiman, ditambahkan juga demikian. tadi kata Pak Hariko silakan memberikan kritik yang membangun pemerintah ya. Kalau dari dinamika politik seperti apa hasil surveinya? Iya, saya kira memang saya setuju tadi pandangan Mas Hariko yang melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto memang selalu menyatakan komitmennya untuk menjaga persatuan. Ini memang hal yang terlihat positif, tetapi pada saat yang sama saya kira di dalam situasi politik atau politik demokratis, statement semacam itu atau komitmen semacam itu bisa jadi problematik, terutama kalau kita lihat kondisi politik Indonesia saat ini yang nyaris tidak ada kekuatan politik yang menjadi kekuatan politik yang kritis terhadap pemerintah. Di parlemen sendiri, pemerintah menguasai sekitar 81% kursi DPR yang menjadi pendukung pemerintah. Hanya sekitar 19% yang diwakili oleh PDI Perjuangan yang mungkin tidak secara formal mendukung pemerintah. Tetapi PDI Perjuangan sekalipun juga menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi. Persis karena asumsi atau komitmen untuk menjaga persatuan itulah yang saya kira menjadi salah satu pangkal persoalan di Indonesia saat ini yang kemudian mengurangi check and balances. Dan itu yang ditemukan misalnya lembaga yang sangat independen seperti Varieties of Democracy karena persoalan akuntabilitas, karena persoalan check and balances yang kurang, karena tidak ada partai oposisi. Yang kemudian negara kita disebut sekarang sebagai electoral autocracy. Dan itu terjadi sejak 2024. Jadi menurut Varieties of Democracy negara kita sekarang bukan lagi negara demokratis. Nah itu saya kira juga, saya kira bahkan ini adalah pangkal persoalan. Tidak ada kritik yang memadai dari kelompok oposisi yang kemudian menyebabkan pemerintah menjalankan program-programnya seperti tak terkontrol. Saya kira ini yang kemudian menyebabkan sejumlah persoalan yang kemudian dibaca oleh publik. Dan publik juga menyadari soal persoalan itu bahwa negara kita sekarang itu lebih didominasi oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintahan Prabowo dan tidak ada kontrol. Nah saya kira untuk memperbaiki semua persoalan itu, mau tidak mau atau seharusnya ada lembaga formal politik, partai politik yang mengambil posisi berjarak dengan pemerintah sehingga bisa melakukan kontrol terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut saya dengan hasil survei ini di mana kita lihat mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah dan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah sekarang relatif imbang. Jadi ada ceruk politik di masyarakat yang cukup besar sekitar 50% yang kritis terhadap pemerintah dan saat ini tidak diwakili oleh partai manapun. Menurut saya survei ini juga bisa menjadi petunjuk ya bagi partai-partai politik untuk ya jangan hanya melihat bahwa keuntungan elektoral kalau dekat dengan Pak Prabowo. Di luar pemerintahan dan melakukan kritik juga ada ceruk politiknya di masyarakat dan semakin membesar. Sekarang jumlahnya sekitar 50-an%. Oke, Pak Hariko, kita masih bahas soal dinamika politik yang terjadi ya dengan tidak adanya check and balances dan tak nampak di parlemen itu tadi itu juga menurunkan kepuasan publik terhadap kinerja presiden di bidang politik itu tadi. Seperti apa tanggapannya? Terima kasih Bang Saidiman. Jadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, persatuan itu memang kunci dari segala keberhasilan. Itu keyakinan dari Presiden. Mengapa demikian? Karena Presiden tidak lagi melihat helikopter view, tetapi sudah melihatnya lebih atas dari itu. Presiden melihat bahwa seluruh bangsa di dunia ini berlomba-lomba tidak hanya di bidang olahraga, tapi juga di bidang pendidikan, teknologi, militer, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai negara yang keempat terbesar di planet bumi ini, sangat majemuk. Kita pulaunya saja sudah hampir 14.000, kemudian sukunya
sukunya kalau tidak salah 1.350 suku bangsa, belum berbagai latar belakang agama dan perbedaan lainnya. Makanya penting sekali Presiden Prabowo menyampaikan pesan-pesan persatuan itu, kemudian kewaspadaan agar kita jangan diadu domba sebagai sesama anak bangsa. Mengenai pilihan dari politik dari setiap partai itu adalah kewenangan dari setiap partai, kita tidak bisa mengintervensi itu. Tetapi kalau kita lihat banyak sekali pengawasan-pengawasan dari DPR yang memperbaiki program-program dari pemerintah. Hanya yang membedakan adalah kalau dulu pengawasan dari DPR itu terlihat karena medianya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang dari yang kita lihat dari monitoring kami di Badan Komunikasi Pemerintah, banyak talkshow-talkshow yang seperti ini yang menghadirkan DPR, kemudian memberikan masukan-masukan terhadap kritik-kritik terhadap program makan bergizi gratis, termasuk kritik terhadap program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam RDP-RDP itu banyak sekali. Dan memang setiap orang saat ini melihat sesuai dengan tontonannya masing-masing. Kita bukan curiga, tetapi kita bisa mengatakan itu jarang sekali memang masyarakat masyarakat kita yang menonton misalnya rapat dengar pendapat dan lain sebagainya. Bahkan seperti kemarin itu banyak arahan-arahan, 3 arahan terkait dengan perbaikan SDM, dapur segala macam itu kan juga disampaikan oleh DPR. Pak Hariko, jadi hasil survei ini kan merupakan instrumen untuk evaluasi bersama ya. Apakah juga nantinya akan menjadi penentu kebijakan pemerintah ke depan? Ya, pemerintah sangat terbuka ya dengan kritik, saran, dan penelitian dari semua pihak. Kami sangat menghormati, sangat menghargai, apalagi berupa penelitian, riset, baik melalui telepon dan metode-metode lainnya. Ini akan terus kita melakukan evaluasi. Sekali lagi, pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari siapapun. Bahkan Presiden itu di HUT Polri mengatakan orang-orang yang aman, orang-orang yang benar. Kami ulangi, jadi Presiden mengatakan orang-orang yang benar itu harus merasa aman. Kemudian orang-orang yang salah itu harus diproses secara hukum. Jadi Presiden sering mengumpamakannya seperti kancing baju. Jadi kalau orang mengingatkan kancing baju kita belum dipasang, itu orang itu menyelamatkan kita. Dan Presiden mengingatkan apakah para koruptor itu tidak ingat perasaan dari istrinya, keluarganya, dan sekali lagi misalnya seperti yang disampaikan oleh mahasiswa, kritik-kritik terhadap para pejabat dan lain sebagainya, itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Kalau mahasiswa di lapangan mengatakan menunjuk-nunjuk aparat penegak hukum, kalau seragam dari penegak hukum itu berasal dari uang rakyat, Presiden Prabowo juga sama suaranya dengan masyarakat, dengan suara mahasiswa. Bahkan hampir setiap pertemuan disampaikan bahwa Bapak yang TNI, yang Polri, yang Jaksa, semua yang berseragam itu uangnya dari masyarakat. Jadi sekali lagi, terus kami baca lagi, kami pelajari lagi, segala masukan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan kita di tahun-tahun berikutnya, termasuk untuk program-program yang strategis. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Saidiman Ahmad, kemudian juga Saiful Mujani, Research and Consulting, dan teman-teman yang terus memberikan kritik. Baik, Bang Saidiman, jadi apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan melalui hasil survei SMRC ini, dan catatan SMRC, program-program apa saja yang perlu segera berbenah agar tingkat kepuasan publik bisa kembali membaik? Ya, saya kira apa yang kemudian ditunjukkan oleh survei ini, apa yang kami temukan ini ya, pertama ini adalah gambaran yang ada di masyarakat, dan survei semacam ini kami lakukan terus-menerus, bukan hanya kali ini saja. Kalau kami menemukan kondisinya baik ya kami katakan baik, kalau kondisinya buruk ya kami katakan buruk sekarang ini. Dan kondisinya relatif sekarang buruk. Jadi saya kira memang perlu ada pembenahan yang sangat serius dari pemerintah untuk kemudian kembali menaikkan kepercayaan publik, karena kalau publik kurang percaya atau kurang puas dengan jalannya pemerintahan, ini juga saya kira akan mengganggu
bagaimana pelaksanaan dari program-program pemerintah, terutama program unggulan seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa atau kelurahan merah putih itu. Perlu ada pembenahan yang serius. Misalnya tadi saya kira salah satu kritikan dari publik tadi soal politiknya tidak ada akuntabilitas karena kurangnya check and balances. Pada soal penegakan hukum misalnya publik masih menyaksikan ada semacam bahwa hukum bisa dikompromikan, terutama dalam kasus Jampitsus itu di mana mereka figur yang awalnya ditersangkakan kemudian diserahkan kepada lembaga dari mana figur itu muncul dan kemudian turun jadi tersangka menjadi saksi begitu. Ini semua bisa dibaca oleh publik sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah di dalam aspek penegakan hukum. Di bidang ekonomi juga demikian, ada banyak sekali persoalan, ada apa namanya indeks harga saham gabungan kita yang menurut The Economist itu saya kira yang terburuk di dunia, dalam setahun terakhir turun sekitar 30-an%. Juga nilai tukar rupiah juga salah satu yang terburuk, turun sekitar 10% dari awal tahun sampai sekarang gitu. Jadi ada banyak persoalan dan menurut saya salah satu persoalannya adalah kurangnya check and balances tadi, kurangnya kontrol dari kekuatan politik yang cukup besar di luar pemerintahan yang secara serius memberikan masukan kepada pemerintah. Dan juga ini tercermin tadi saya kira ini yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa saya kira juga komunikasi presiden sangat problematik di sini, di mana kritikan-kritikan sering dianggap bukan bagian dari upaya untuk memperbaiki keadaan, tetapi sering dianggap sebagai musuh, sebagai antek asing lah, londo ireng Ya, lah, atau kan dipersilakan ke luar negeri. Menurut saya bahasa-bahasa semacam itu tidak bisa dikatakan oleh seorang presiden. Karena yang melakukan kritik itu adalah publik juga, bagian dari negara ini. Saya kira demikian. baik. Tapi Bang Saidiman masih optimisme ya angkanya masih bisa kembali naik jika pemerintah terus melakukan perbaikan? Singkat saja. Ya, saya percaya kalau pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan perbaikan, saya kira publik juga bisa menerima. Salah satu pesan dari survei ini adalah bahwa publik kita sangat kritis sekarang. Baik. Walaupun kebanyakan memilih Pak Presiden Prabowo, tapi mereka bisa Ya, mengemukakan kritiknya melalui tadi perasaannya baik. mengenai kondisi makro dan Baik. kinerja Presiden. Publik sangat kritis dan semoga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah ke depan. Terima kasih Bang Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan Pak Hariko Satria, tenaga ahli utama Bakong, telah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Terima Bang kasih banyak, Saidiman. Nela. Terima kasih. Pemirsa, dinamika persepsi masyarakat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, apalagi di tengah transisi serta eksekusi berbagai kebijakan strategis nasional. Setidaknya ada 51,1% publik masih puas dan bisa ditingkatkan lagi presentasinya. Seiring evaluasi yang diikuti oleh percepatan kinerja demi menjawab aspirasi langsung publik di lapangan. Tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda seusai jeda.